Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8, mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada video ini, kami akan membahas mengenai konsep pelaporan keuangan sektor publik dan pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Baik, kita masuk ke materinya ya. Baik, yang pertama adalah latar belakang pelaporan keuangan sektor publik memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel karena memungkinkan berbagai pihak menilai kinerja dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Pelaporan ini tidak hanya mencatat transaksi keuangan, tetapi juga menunjukkan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara maupun daerah. Untuk mendukung prinsip good governance, diperlukan standar pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan hukum. Oleh karena itu, standar akuntansi pemerintah atau SAP ditetapkan sebagai acuan penyusunan laporan keuangan di instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, SAP mengatur tidak hanya bagaimana laporan keuangan disusun, tetapi juga bagaimana pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan transaksi dilakukan secara akrual maupun berbasis kas menuju akrual. Selanjutnya yaitu ada pengertian, fungsi, serta tujuan pelaporan akuntansi sektor publik. Menurut Mardiasmo tahun 2009, pelaporan keuangan sektor publik merupakan suatu proses penyampaian informasi keuangan yang dilakukan oleh entitas pemerintah dan organisasi nirlaba sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Fungsinya yang pertama yaitu ada kepatuhan dan pengelolaan, yang kedua ada akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, ketiga perencanaan dan otorisasi, keempat kelangsungan organisasi, kelima hubungan masyarakat, dan yang keenam sumber fakta dan gambaran. Tujuannya yaitu yang pertama memahami kinerja dan evaluasi manajemen, kemudian menjadi perbandingan dengan organisasi sejenis lainnya, serta memahami efisiensi sumber daya yang digunakan oleh organisasi. Nah, selanjutnya ada karakteristik organisasi sektor publik. Yang pertama yaitu ada orientasi pelayanan, di mana fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada sumber pendanaan yang berasal dari pajak, retribusi, hingga hibah. Yang ketiga ada akuntabilitas, wajib mempertanggungjawabkan dana dan kinerja ke publik. Yang keempat ada keterbukaan, laporan keuangan dipublikasikan secara transparan. Yang kelima status hukum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir struktur organisasi di mana birokratis dan hierarkis dengan pembagian wewenang yang jelas. Selanjutnya, pengertian akuntansi pemerintahan. SAP adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah untuk mencatat dan melaporkan anggaran keuangan negara sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi. Berfungsi sebagai alat penyedia informasi kuantitatif yang bersifat keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Menurut Abdul Halim, SAP menyajikan informasi kuantitatif keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Menurut Represan Baswir, SAP diterapkan pada lembaga non-profit atau pemerintah yang tidak mencari laba, namun tetap memerlukan pengelolaan keuangan yang profesional. Selanjutnya, tujuan standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama, akuntabilitas. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Pasal 23 Ayat 5 dalam hal pertanggungjawaban keuangan negara, serta sebagai dasar pelaporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kedua, manajerial, yaitu membantu pemerintah dalam pelaksanaan, perencanaan, serta evaluasi anggaran secara efektif dan efisien. Tiga, pengawasan, yaitu memudahkan dalam pemeriksaan keuangan dan mencegah penyalahgunaan anggaran, serta menjadi acuan dalam penyusunan anggaran selanjutnya. Selanjutnya, karakteristik akuntansi pemerintahan. Yang pertama itu tidak berorientasi pada laba, yaitu tidak menyusun laporan laba rugi seperti sektor swasta. Dua, pembekuan anggaran, yaitu anggaran dibekukan setelah disahkan. Tiga, data beragam, yaitu jarang hanya menggunakan satu jenis data dalam pelaporannya.
4. Pengeluaran modal terkendali, yaitu dapat digunakan untuk mengontrol pengeluaran modal. 5. Bersifat kaku, yaitu pelaksanaan bergantung pada aturan hukum yang berlaku. Keenam, tidak ada estimasi modal, yaitu tidak mengenal perkiraan laba atau modal, semua dicatat dalam neraca. Baik, materi selanjutnya mengenai perbedaan laporan keuangan sektor publik dan sektor privat. Perbedaan yang pertama yaitu laporan keuangan sektor publik bertujuan untuk menunjukkan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban kepada publik. Sedangkan laporan keuangan sektor privat lebih berfokus untuk menarik investor dan menunjukkan profitabilitas perusahaan. Perbedaan yang selanjutnya yaitu sumber dana sektor publik berasal dari pajak, hibah, dan bantuan pemerintah. Sedangkan sektor privat memperoleh dana dari modal sendiri, pinjaman, dan hasil penjualan produknya. Perbedaan selanjutnya yaitu pengguna laporan keuangan sektor publik mencakup masyarakat umum, DPR atau DPRD, dan BPK. Sedangkan laporan keuangan sektor privat digunakan oleh pemegang saham dan kreditur. Perbedaan yang selanjutnya terletak dalam penyusunan laporan keuangannya, di mana sektor publik menggunakan standar akuntansi pemerintahan atau SAP sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010. Sedangkan sektor privat menggunakan PSAK dalam menyusun laporan keuangannya. Perbedaan selanjutnya yaitu pemeriksaan laporan keuangan sektor publik dilakukan oleh auditor negara, seperti BPK dan inspektorat. Sedangkan laporan keuangan sektor privat akan diperiksa oleh auditor independen. Baik, materi berikutnya mengenai unsur dan komponen laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan ini menyajikan informasi aset, utang, dan ekuitas pada akhir periode. Aset mencakup kas, piutang, investasi, dan properti, sedangkan liabilitas meliputi utang dagang dan utang jangka panjang. Yang kedua ada laporan kinerja keuangan. Laporan ini menampilkan pendapatan dan beban dari organisasi sektor publik tersebut. Juga mencerminkan efek dari peristiwa luar biasa serta mencatat dana terikat dan tidak terikat. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas neto. Laporan ini menjelaskan perubahan ekuitas selama periode tertentu, termasuk hasil surplus atau defisit, kontribusi, penyesuaian saldo awal, dan revaluasi aset. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan arus masuk dan keluar kas dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini disusun dengan metode langsung atau tidak langsung untuk menilai kemampuan likuiditas organisasi sektor publik. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Catatan ini berisi penjelasan tambahan mengenai kebijakan akuntansi, rincian laporan, komitmen, kontingensi, serta risiko dan asumsi penting guna meningkatkan transparansi laporan utama. Materi selanjutnya yaitu siklus keuangan akuntansi sektor publik. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi di organisasi sektor publik. Transaksi terdiri dari 2 jenis, yaitu transaksi kas dan transaksi non-kas. Transaksi kas merupakan transaksi yang mengakibatkan pertambahan atau pengurangan kas, sedangkan transaksi non-kas adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan pada aset, utang, pendapatan, dan belanja, tetapi tidak mempengaruhi kas. Dari setiap transaksi tersebut pasti akan selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi mengenai kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti transaksi ini nantinya akan dilakukan analisis yang kemudian digunakan untuk dasar pencatatan. Pencatatan data transaksi tersebut dilakukan oleh bendahara ke dalam buku jurnal, baik jurnal umum, jurnal penerimaan kas, maupun jurnal pengeluaran kas. Sama halnya dengan sektor privat, sektor publik juga akan melakukan pengelompokan data sesuai dengan daftar akun yang ada di buku besar. Kemudian setelah
dilakukan pencatatan dan pengelompokan dalam buku besar selama satu periode akuntansi. Data-data yang telah dicatat tersebut akan disusun menjadi sebuah laporan keuangan yang nantinya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinilai kebenaran dan juga reliabilitasnya. Di sini saya akan membahas mengenai standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah atau yang biasa kita sebut dengan SAP merupakan sebuah pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah agar laporan tersebut transparan, andal, dan sesuai dengan standar internasional seperti IPSAS. Namun, tetap disesuaikan dengan kondisi Indonesia. SAP memiliki dasar hukum melalui yang pertama ada PP nomor 24 tahun 2005 yang menggunakan basis kas untuk pendapatan dan belanja, serta basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan keuangan terdiri dari laporan pokok dan opsional. Untuk laporan pokoknya itu terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Untuk laporan opsionalnya itu terdiri dari laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Untuk yang kedua ada PP nomor 71 tahun 2010. Menggantikan PP sebelumnya dan mewajibkan pengguna basis akrual penuh mulai 2015 untuk semua unsur laporan keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas laporan serta memungkinkan penilaian atas kinerja dan efisiensi pemerintah. Komponen dari laporan menurut PP nomor 71 tahun 2010, yang pertama ada laporan anggaran, yaitu realisasi anggaran dan perubahan SAL. Untuk yang kedua ada laporan keuangan, yang itu ada neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai persyaratan standar akuntansi pemerintah. Untuk persyaratannya sendiri terdiri dari 6 PSAP. Yang pertama ada PSAP nomor 1, kemudian nomor 2, 3, 4, 10, dan 12. Untuk sekarang saya akan membahas mengenai 3 poin dulu nih ya. Yang pertama ada PSAP nomor 1 mengenai penyajian laporan keuangan. Mengatur struktur dan isi minimal laporan keuangan berbasis akrual di mana pendapatan dan beban diakui saat hak dan kewajiban timbul. Untuk PSAP nomor 2 mengenai laporan realisasi anggaran atau LRA, menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi berdasarkan basis kas, yaitu penerimaan dan belanja dicatat saat kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. Untuk PSAP nomor 3 mengenai laporan arus kas, menyediakan informasi tentang perubahan kas dan setara kas berdasarkan aktivitas operasional dan pendanaan. Untuk selanjutnya ada PSAP nomor 4 mengenai catatan atas laporan keuangan atau CALK, menjelaskan informasi tambahan untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman laporan keuangan, wajib disajikan sebagai bagian dari laporan. Untuk PSAP nomor 10 mengenai koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa, mengatur pelakuan atas koreksi pencatatan, perubahan kebijakan akuntansi, dan kejadian tidak biasa atau seperti bencana alam yang semuanya dicatat dalam CALK. Untuk yang terakhir ada PSAP nomor 12 mengenai laporan operasional, menyajikan aktivitas operasional yang mempengaruhi pendapatan, beban, serta surplus atau defisit. Kemudian digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas program pemerintah. Yang terakhir ada kesimpulan. Pelaporan keuangan sektor publik adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Untuk memenuhi prinsip good governance, laporan ini harus informatif, andal, dan sesuai standar. Pemerintah membuat aturan yang disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP yang diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010 yang telah mengadopsi basis akrual untuk seluruh entitas pelaporan pemerintah. Sebagai panduan membuat laporan keuangan, aturan ini mencakup cara mencatat, mengukur, menilai, dan mengungkapkan informasi keuangan dengan basis kas menuju akrual. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan kinerja, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan
atau CALK. Komponen-komponen inilah yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan kinerja keuangan pemerintah. Dengan menggunakan SAP dan PSAP dengan benar, diharapkan laporan keuangan pemerintah bisa membantu dalam membuat keputusan menjadi lebih terbuka dan memperkuat tanggung jawab keuangan negara. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.